ini kita akan belajar bahasa Inggris mengenai kata-kata yang ada di sini. Ini bahasa Indonesia, yang ini bahasa Belanda. Jadi kita akan fokus di sini dan di sini. Tulisan yang hijau kecil adalah cara saya untuk mengingat bagaimana mengucapkannya. Kalau kita baca sesuai dengan abjad atau huruf dalam bahasa Indonesia, ya. Aku atau saya, I. Mata juga I. Terus tahu bedanya gimana? Dari kata-kata lain yang kita pakai di kalimat kita. Misalnya di bahasa Indonesia juga ada kata-kata yang punya arti lebih dari satu. Dari kalimat kita simak kata-kata lainnya, oh berarti ini mengacu ke arti yang ini. Kalau enggak, oh berarti kata ini mengacu pada arti yang itu, gitu ya. Karena nulisnya beda, tapi cara disebutkannya, cara pelafalannya sama. Telur di bahasa Indonesia baku. Kalau sehari-hari saya juga bilangnya slang ya, makanya saya tulis dengan huruf kecil O di sini, karena sehari-hari juga saya sering bilang telur. Tapi yang bakunya telur, bahasa Inggris egg. Di bahasa Inggris ada satu kata yang kalau di bahasa Indonesia jadi dua kata atau bisa lebih ya. Tapi yang satu jadi kata benda atau nomina, atau bahasa Inggrisnya noun. Yang satu lagi jadi kata kerja atau verba, atau bahasa Inggrisnya verb. Ini saya kasih tanda curak kalau di bahasa Sunda. Kalau di bahasa Indonesia apa ya nama tandanya? Untuk menandai bahwa kita bacanya sebagai seperti di kata besok. Ini land. Jadi kalau di bahasa Inggris kita bilang land atau kita baca ini, bisa kata benda yang artinya lahan atau daratan, bisa kata kerja yang artinya mendarat. Di bahasa Indonesia kita nggak punya V1, V2, V3. Karena di bahasa Indonesia kalau mau bilang udah lewat, udah berlalu, kadang kita kasih kata tambahan, misalnya sudah atau telah. Kalau misalnya untuk masa depan akan, atau kita kasih keterangan waktu kemarin, besok, 2 minggu mendatang, ya. Kalau di bahasa Inggris ada yang namanya V1, V2, V3. Walaupun istilahnya kalau buat mereka beda ya, bukan V1, V2, V3. Tapi kalau untuk beberapa negara di Asia Tenggara kita pakai istilahnya V1, V2, V3 supaya mudah gitu logikanya. Ini diantaranya untuk kata kerja mendarat yang terjadi di masa lampau atau udah lewat atau udah berlalu, V2 atau V3 ya. Ini kita tetap baca sebagai ini kita baca sebagai I. Landed. Artinya telah mendarat, sudah mendarat, atau udah lewat mendaratnya gitu ya. Di masa lampau. Ya 3 jam lalu juga udah termasuk masa lampau, kan udah lewat atau berlalu. Sekarang pulau. Di bahasa Inggris ada yang namanya silent letter. Letter itu abjad atau huruf, silent sunyi, jadi diam. Hurufnya ada, tapi tidak kita sebutkan. Karena ini ada lebih dari satu, yaitu huruf ini dan huruf ini, jadi nanti kita bilangnya silent letters. Ya, abjad-abjad atau huruf-huruf yang sunyi, karena kan lebih dari satu. Ini kita baca sebagai I,
Ini karena nggak ada cureknya. Kalau bahasa Sunda itu curek. Jadi E-nya kita baca seperti dalam kata kemarin, ya. E. Silent letter, silent letter. Island. Belanda. Jangan lupa kalau nama negara, inisialnya atau huruf depan harus selalu ditulis dengan kapital atau huruf besar. Kalau di bahasa Inggris namanya uppercase. Kalau huruf kecil lowercase. Up sama low. Up itu di atas, low itu di bawah. Karena waktu zaman mesin tik untuk menulis kapital posisinya kotaknya di atas. Kalau yang huruf kecil di bawah, ya. Oleh karena itu jangan lupa ini, ya. Saya suka gemes gitu kalau ada yang nulis nama negara pakai huruf kecil. Kalau kecuali buat tag video, kadang saya tulis dengan huruf kecil, tag video yang gak kelihatan. Kalau yang kebaca, saya usahakan dan saya tuliskan dengan huruf kapital untuk inisial nama negara. Selalu dan harus, karena aturannya seperti itu. Di bahasa Inggris kadang ada the-nya, kadang nggak ada the-nya. Jadi tergantung. Saya berpikir ini harus selalu ada the, tapi terkadang saya juga menemukan nggak usah pakai the, ya udahlah ya. Ini dibaca sebagai e, ini dibaca sebagai e. Netherlands, Netherlands, other, Netherlands. Kadang the Netherlands, kadang Netherlands. Jangan lupa harus selalu pakai S, ya. Jadi kalau ada yang udah lama tinggal di Belanda tapi menulis nama negara Belanda dengan dalam bahasa Inggris nggak pakai S, kadang saya suka pikir kemana aja gitu ya selama ini. Harus selalu ada S di belakangnya untuk yang bahasa Inggris. Kalau yang bahasa Belanda nggak pakai S karena yang ada S-nya artinya bahasa. Tapi kalau bahasa Inggris, nama negara Belanda harus selalu belakangnya ada S. Nah, di bahasa Inggris juga kita menggunakan satu kata untuk bilang bahasa Belanda atau orang Belanda atau orang-orang Belanda. Tahu bedanya gimana? Lagi-lagi dari kata-kata lain yang kita pakai di kalimatnya. Jadi nanti kita simak, oh berdasarkan kata-kata lain berarti ini mengacu ke arti yang bilang bahwa kata ini adalah bahasa Belanda. Atau dari kata-kata lain, oh mengacu bahwa kata ini maksudnya mau bilang yang artinya orang Belanda. Ini punya satu silent letter. Ini dibaca sebagai A. Jadi kita bilangnya Dutch. Bisa bahasa Belanda, bisa orang Belanda, bisa orang-orang Belanda. Kadang ada yang spesifik juga dikasih misalnya language gitu ya buat bahasa, atau people, orang atau orang-orang, karena people kan selalu jamak ya atau banyak bentukannya. Tapi umumnya Dutch aja udah buat mengacu pada bahasa maupun orang. Tergantung konteksnya dalam kalimat itu, kata-kata lainnya mengartikan ini sebagai apa gitu. Di bahasa Belanda nanti agak spesifik. Orang dan orang-orang Belanda bedanya, yang satu kasih S untuk jamak atau banyak. Tapi kalau di bahasa Indonesia perasaan kita mau orang Belanda atau orang-orang Belanda juga tetap aja ya, kita bilangnya orang Belanda ya. Mau lebih dari satu juga kita bilangnya orang Belanda. Enggak jarang rasanya kita bilang orang-orang Belanda. Dan saya mau tekankan di sini karena saya sering menemukan kesalahan. Dua kata ini sebagai frase atau frasa, bahasa
Belanda atau bahasa apa, terserah ya. Kalau nama negara kan inisialnya atau huruf depannya harus selalu dengan kapital atau huruf besar. Tapi kesalahan yang sering saya temukan adalah bahasanya ini B-nya ditulis dengan huruf besar atau kapital. Salah ya. Kalau frase atau frasa ini bahasa Belanda atau bahasa apa, nanti di sini bahasa Indonesia. Nama negaranya memang inisialnya atau huruf depannya dengan huruf kapital, huruf besar, tapi B ini sendiri kita tuliskan dengan huruf kecil. Kalau posisinya di tengah-tengah kalimat atau di akhir dari kalimat. Kalau frase atau frasa ini di awal dari kalimat, tentu saja B-nya akan kita tuliskan dengan huruf besar atau kapital. Karena awal kalimat pasti kan harus kapital atau huruf besar. Tapi kalau frase atau frasa ini bahasa Belanda, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Prancis, B-nya kalau frasenya di tengah-tengah kalimat atau di akhir kalimat selalu ditulis dengan huruf kecil, ya. Nama negara baru inisialnya huruf besar. Indonesia, kalau orang asing kadang bilangnya Indonesia gitu ya. Tapi kalau saya sendiri sebagai orang Indonesia, ketika saya mengucapkan nama negara saya sendiri, ya saya menggunakan cara saya mengucapkan nama negara saya sendiri. I am from Indonesia. Ya, walaupun kalau orang asing biasanya Indonesia, Indonesia. Tapi saya sendiri Indonesia. Sekarang bahasa Indonesia, jangan lupa ya, B-nya huruf kecil kalau di tengah kalimat atau di akhir. Kecuali bahasa ini mengawali kalimat, udah pasti kapital atau huruf besar B-nya. Atau orang Indonesia atau orang-orang Indonesia, walaupun di Indonesia kita mau satu mau lebih dari satu juga kita bilangnya orang Indonesia gitu ya. Di bahasa Inggris menggunakan satu kata, ini dibaca sebagai Indonesian. Indonesian. Ya. Terima kasih.